Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah, jadilah terang, terang itu jadi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seandainya saudara ingin mencari rumusan terkait tentang terang itu, bagaimana terang itu tercipta, bagaimana terang itu bersumber sehingga ia menyatakan kebenaran yang tidak dapat dibantah itu, maka mungkin saudara akan menemukan catatan-catatan, rumusan-rumusan yang seluruhnya akan sulit saudara mengerti. Alkitab tidak menuliskan itu, tetapi Alkitab menunjukkan bahwasanya Allah berfirman, maka terang itu pun jadi. Dan Allah menamai bahwa terang itu siang dan gelap itu malam. Dan kemudian itulah yang menjadi penciptaan yang pertama. Kita mungkin harus berpikir seperti ini. Mengapa Tuhan harus menciptakan terang itu? Dan kemudian kita melihat matahari bahwa ia adalah sumber penerangan. Tetapi terang yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Jika kita membutuhkan matahari supaya kita yang berada di bumi ini dapat menjadi individu-individu yang bertumbuh dengan baik, maka kita perlu melihat kepada ranah teologis bahwasanya di sorga yang ada bukan matahari, tetapi yang ada adalah sumber terang itu sendiri, yakni Allah sendiri. Saudaraku, jika kita melihat bahwasanya sebelum bumi itu diciptakan, bumi itu masih belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Konsep berpikir ini begitu indah sekali, karena Roh Kudus itu menyediakan tempat sehingga firman menjadikan segala sesuatunya. Dan kemudian kita berpikir, mengapa Yesus Kristus harus turun ke dunia ini, harus menjadi manusia? Tentu dia adalah firman Allah, dan dia adalah Allah. Bahwa ketika Allah menjadikan ini semua dengan firman-Nya, maka kita langsung melihat realitas bahwa Yesus Kristus adalah sang terang itu. Sehingga Kristus harus datang ke dunia ini karena dia adalah penuntun bagi kita. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu adalah orang-orang yang kacau balau. Dan kemudian sumber terang itu datang dan kita dibawa kepada terang itu dan kita dapat memberi dampak kepada dunia ini. Lihatlah, jika saudara tidak memiliki terang itu, saudara akan sulit. Mau kemana saudara? Apa yang saudara harus kerjakan? Saudara membutuhkan itu supaya apa yang saudara akan kerjakan akan menjadi terlihat jelas dan berhasil. Oleh karena saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu ini. Dan jika kita telah melihat bahwasanya Tuhan
telah berkata, Dia yang menciptakan semesta langit dan bumi, maka kita harus benar-benar tunduk dan benar-benar menyembah Dia, karena Dialah pencipta kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun kami kepada terang itu. Engkaulah yang menciptakan terang. Dan kemudian Engkau menunjukkan bahwa terang kami yang sesungguhnya adalah hidup di dalam Engkau, dalam Kristus yang telah menjadi manusia, berinkarnasi, dan hidup dalam penderitaan dan memenangkan kami. Bapa, biarlah terang-Mu hidup di dalam diri kami, sehingga kegelapan itu tidak lagi menguasai hidup kami masing-masing. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.